begitu mendengar sunnah, langsung derajat ibadah itu jadi turun. Padahal derajat ibadah ini sangat tinggi dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman qalbi dimanapun Anda berada, insyaallah kali ini saya di bulan Dzulhijjah ini akan membahas tentang salah satu hal yang paling banyak ditanya di bulan Dzulhijjah sebenarnya. Tentang satu ibadah yang memang dilakukan di bulan ini, di bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah kurban. Sebelum kita masuk lebih dalam, pertanyaan yang paling sering dan paling mendasar adalah, apa sih hukumnya berkurban? Wajib atau sunnah? Atau seperti apa hukumnya? Nah, di sini kita mesti sepakat pertama bahwasanya ibadah atau kurban itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat serta hadis yang menyatakan bahwa kurban itu atau menyembelih itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu ayat yang kita semuanya hafal, ya, di satu surat yang paling pendek di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Kata Allah. Maka salatlah dan menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang memerintahkan kita menyembelih atau berkurban. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, salatku dan nusukku. Nusuk itu artinya dan penyembelihanku, kurbanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Aku tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi SAW selama 10 tahun di Madinah, 10 tahun itu setiap tahunnya Nabi SAW menyembelih. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa kurban itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah, hukumnya dua. Ya dia wajib atau dia sunnah. Nah, sekarang apa hukum dari berkurban itu? Sebenarnya ada dua pendapat secara umum di antara para ulama tentang masalah berkurban, apakah dia wajib atau tidak wajib. Namun mayoritas para ulama mengatakan bahwa kurban itu tidak sampai derajat wajib, tapi masih dalam derajat sunnah, ya. Dan ulama-ulama dari mazhab Syafi'iyah, lalu Malikiyah dan Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa kurban ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Mengapa seperti itu? Karena Rasul SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasul, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudhhi, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Kata Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Rasul bilang, kalau sudah mulai masuk di bulan Dzulhijjah dan kalian ingin menyembelih, maka jangan potong kuku, jangan potong rambut, kata Rasul SAW. Kata ingin di sini, ya, yang Rasul bilang kalau kalian udah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah lalu kalian ingin, kata ingin di sini kata para ulama tidak menunjukkan kewajiban. Ya. Kalau wajib pasti diperintahkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak membuka ruang untuk orang memilih. Kalau ingin itu orang boleh milih. Yang ingin silahkan, yang tidak ingin tidak apa-apa. Ya, makanya di sini para ulama mengatakan atau mayoritas para ulama mengatakan dia sunnah. Ya, berkurban itu adalah perkara yang sunnah. Begitu juga, ya, yang terjadi pada beberapa para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini dua orang yang menjadi contoh umat-umat setelahnya, ya. Mereka pernah wama yudhhiyani an ahlihima. Mereka pernah di satu tahun itu mereka tidak menyembelih sama sekali. Kenapa? Khasyata an yustanna bihima. Khawatir manusia menganggap bahwa penyembelihan di hari Idul Adha berkurban itu adalah wajib. Makanya mereka tinggalkan. Ya, ini kalau kasusnya seperti Abu Bakar dan Umar yang menjadi influencer buat umat yang lain. Ya, tapi kalau kitanya bukan orang yang dijadikan panutan sama orang lain, ya kita berkurban setiap tahun.
Ya. Dan jangan sampai salah bahwa pada saat kita mengatakan hal itu merupakan sunnah, itu berarti oke lah, bisa ditinggalin. Nah ini kesalahan dari kita. Begitu mendengar sunnah, langsung derajat ibadah itu jadi turun. Padahal derajat ibadah ini sangat tinggi dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, berkurban itu hukumnya sunnah. Ya, kecuali kapan kurban itu jadi wajib? Kapan berkurban yang harusnya sunnah itu jadi wajib? Saat ada orang bernazar. Dia bilang nih, kalau saya jadi nikah dengan si fulan, maka saya akan berkurban. Ini namanya nazar. Ya, saya bernazar, kalau saya lulus, maka saya akan berkurban. Kalau saya mendapatkan proyek ini, maka saya akan berkurban. Ini namanya nazar. Nah, kalau sudah waktunya berkurban, dia wajib berkurban. Kenapa? Karena dia nazar. Selama dia bernazar, maka menunaikan nazar tersebut adalah kewajiban. Juga keadaan yang menjadikan kurban itu wajib adalah jika adanya seseorang, orang tua misalnya, ya, dia bernazar bahwa saya atau berwasiat, saya ingin berkurban di tahun ini. Ternyata kemudian meninggal. Maka ahli warisnya di situ anak-anaknya wajib membelikan hewan kurban untuk orang tuanya di kasus ini. Karena orang tuanya telah berwasiat dan wasiat ditunaikan hukumnya adalah wajib. Ya, jadi semoga bisa difahami. Ada keadaan secara umumnya globalnya sunnah, namun ada keadaan-keadaan menjadikan kurban itu hukumnya wajib. Namun ala kulli hal, ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam saat Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam pernah mengancam lah dalam tanda kutip ya, orang-orang yang punya keluasan tapi tidak berkurban. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lahu sa'ah fa walam yudhi fala yaqrabanna musallana," kata Rasulullah. Siapa yang punya kemampuan untuk berkurban lalu dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah sunnah ini terutama untuk yang mampu agar bisa dilaksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya, sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk teman-teman qalbi berkurban dan semoga Allah menerima seluruh ibadah kita. Barakallahu fikum.